Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, siap. Nama Nazwa Azhara Khairunisa, kelas 11 PDPM 3. Sekarang saya akan menjelaskan demokrasi di Indonesia pada periode 1946 sampai 1959. Periode ini merupakan periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka yang berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan pun berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Yang kedua yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintah pun menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Kemudian, masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Berikut ini 6 indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya, kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan, seperti Juanda Kartawijaya diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Yang kedua yaitu akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partai maupun para pendukungnya. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antara partai politik berjalan sangat intensif. Setiap pemilihan dapat menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. Kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Meski tidak semua warga negara dapat memanfaatkan hak-hak dasar dengan maksimal, tetapi hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Yang terakhir, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Daerah-daerah bahkan memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.